Yashodanandana Brajajanandana Yamunatira Amagyanatmirandasya Jnananjana-salakaya Chakshurunmilitanjena Tasmai Shri Gurave Namah. Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Gauragovinda Swaminiti Namine. Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswati Devi
Gauravani Pracharini Nirvishesha Sunyavadi Pachakade Satarini Narenam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tato Janamudiraye Nasta Prayesva Badrishu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Sloke Bhaktir Bhavati Mahishtiki Vede Ramayane Chaiva Purane Bharate Tata Adavante Chamakitya Hari Sarvata Vijate Mukam Karati Vacharam Pango Nanayate Gire Yakripatamaham Vande Sri Guru Dinataram Paramananda Mandam Paramananda Himadam Paduna Luci Makarana Srimad Bhagavate Mahanikute Kivapariniswara Sadhya Hridyavarudyate Prakriti Visusruvikatshana Nigama Kalpatavargalitam Param Sukamukadamrita Dvayasam Yutam Pivata Bhagavatam Rasamanayam Mura Sika Bhuvaukaha Anatopasanam Saksat Bhakti Yogam Adoksage Lokasya Janato Vidvam Chakrisa Tattva Sangitam Yasyam Vaisruyamanayam Krishne Parama Purushe
Bhakti Upadhyate Pungsam Sokama Vayapaha Srimad Bhagavatam Puranamamalam Yad Vaishnavam Priyam Yasmin Paranamamsam Ekamamalam Gyanam Parangiyate Tatra Gyana Viraga Bhakti Saishtam Naiskarmyam Aviskritam Tatvam Supatam Paravicharanima Supatan Vicarana Paro Bhaktya Vimochena Raha Artayam Brahma Sutranam Bharatartha Vinirnaya Gayatri Basarupaso Edatam Parim Vimitam Sarva Vedi Itikasanam Saram Saram Samudritam Sarva Vedanta Saramhi Sri Bhagavatam Nishyate Tadrasamrita Triptasya Nanyatra Pratikvati Krishna Bhakti Rasa Saru Sri Bhagavato Yame Prabhu
Bhagavatam adalah Purana yang terbebas dari cacat celah. Ini Bhagavata Purana ini sangat dicintai oleh para Vaishnava karena Srimad Bhagavatam ini menjelaskan tentang pengetahuan yang murni, ya, describe the pure and supreme knowledge of Paramahamsa. Jadi Srimad Bhagavatam ini sangat dicintai oleh para Vaishnava, para pemuda Tuhan, karena menjelaskan pengetahuan murni, ya, yang tentang para Paramahamsa. Para Paramahamsa artinya, ya, adalah penyembah-penyembah terkasih Tuhan, ya, yang sangat dekat dan sangat intim dengan Sri Krishna. Srimad Bhagavatam ini mengungkapkan cara untuk menjadi terbebas dari kegiatan-kegiatan material bersamaan dengan proses pengetahuan rohani, pembebasan, dan pelayanan cinta bakti rohani. Siapapun yang dengan serius mencoba untuk mempelajari Srimad Bhagavatam yang didengarkan dengan cara yang benar dan diucapkan dengan penuh cinta kasih, maka dia akan sepenuhnya terbebaskan, ya. Arti dari Vedanta Sutra sepenuhnya dan Srimad Bhagavatam ini juga adalah merupakan arti ataupun penjelasan dari Vedanta Sutra. Dan juga Srimad Mahabharata juga dijelaskan secara penuh. Dan Srimad Bhagavatam juga merupakan komentar ataupun penjelasan terhadap Brahma Gayatri dan pengetahuan fully expanded knowledge of the Vedas. Dan ini juga menjelaskan pengetahuan Veda secara luas yang dipresentasikan di dalam Srimad Bhagavatam. Jadi Srimad Bhagavatam sloka pertama dan terakhir itu dijelasan sebagai mantra Gayatri juga, karena di dalam sloka ini dijelasan tentang Satyam Param Dimahi. Nah, kata Dimahi ini adalah artinya, ya, kita memusatkan
pikiran kita, hati kita kepada personalitas Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Ya. Kata dimahi ataupun pracodayat itu adalah kata-kata yang terdapat dalam Gayatri Mantra. Ya. Jadi sloka pertama dan sloka terakhir dari Srimad Bhagavatam itu menjelaskan tentang Gayatri karena rasa Satyam Param Dimahi. Artinya kita hendaknya selalu memusatkan pikiran kita pada Satyam Param. Apa yang disebut Satyam Param? Satyam artinya kebenaran dan Param artinya yang tertinggi. Siapakah yang merupakan kebenaran tertinggi itu? Hanyalah Krishna. Ya. Jadi Srimad Bhagavatam ini sepenuhnya menguraikan tentang kemunculan Krishna, lila Sri Krishna, nama-nama suci beliau, ya, ketampanan beliau, keindahannya, teman-temannya, ya, ataupun penduduk apa, bahkan Brindawan juga dijelaskan. Jadi segala aspek yang berkaitan dengan Krishna dijelaskan sebenarnya di dalam Srimad Bhagavatam. Sarva Vedehiti Asanam Saram Saram Samudritam. Intisari dan semua kesatuan Weda, sejarah-sejarah dan sebagainya semuanya dikumpulkan di dalam Srimad Bhagavatam. Sarva Vedam Tasaramhi Sri Bhagavatam Isyate Tadrasa Merita Triktasya Na Nyatra Syarati Wacik. Ya. Srimad Bhagavatam dinyatakan sebagai intisari dari semua filsafat Vedanta. Siapapun yang merasa berpuas hati dari mempelajari dan menekuni Srimad Bhagavatam ini, dia akan merasakan manisnya amrita dari Srimad Bhagavatam ini, dan pasti dia tidak akan tertarik lagi untuk mempelajari kesastraan ataupun kitab suci lainnya. Jadi juga dijelaskan, ya, untuk mempelajari Srimad Bhagavatam kita hendaknya, ya, mendekati seorang penyembah murni Sri Chaitanya Mahaprabhu, yang penyembah terkasih Sri Chaitanya Mahaprabhu. Yata Yata Maha Bhagavata Pada Vaishnava Rastani Ekanta Asraya Kara Chaitanya Carani. Ya. Jadi kita hendaknya, kita ingin mempelajari Srimad Bhagavatam dengan cara yang baik dan benar, kita harus datang kepada seorang penyembah murni Sri Chaitanya Mahaprabhu atau penyembah murni Sri Krishna. Ya. Dan bersamaan dengan itu pula kita hendaknya menyerahkan diri kita pada kaki padma Sri Chaitanya Mahaprabhu. Kenapa demikian? Ini selalu ditekankan oleh Sela Gurudev supaya kita mengerti bahwa karena Srimad Bhagavatam itu tidak berbeda dengan Krishna sendiri. Srimad Bhagavatam adalah, ya, inkarnasi Krishna dalam bentuk kitab suci. Karena Krishna hanya bisa dimengerti dengan bhakti amam abhijanati. Ya. Krishna hanya bisa dimengerti dengan cara bhakti. Begitu pula untuk mengerti Srimad Bhagavatam harus ada sikap bhakti ataupun dengan bhakti. Nah, bagaimana seseorang memperoleh bhakti juga di zaman Kaliuga ini? Sri Chaitanya Mahaprabhu memberikan kita bhakti, ya, dengan apa? Melalui pengucapan nama suci Krishna. Jadi karena itu siapapun yang tidak menerima kebenaran ataupun mengikuti ajaran-ajaran Srimad Bhagavatam ini dengan baik, maka dia dilasan sebagai orang terendah di kalangan manusia ataupun yawana, merica dan yawana, dan mereka pantas dihukum di neraka penjelmaan demi penjelmaan. Ya. Tentu kita tidak ingin untuk mendapatkan hukuman penjelmaan demi penjelmaan di neraka, ya. Ya. Karena itu kita harus, ya, menekuni, mempelajari dan mendengarkan Srimad Bhagavatam ini dengan penuh perhatian, dengan penuh cinta kasih. Ya. Kita lanjutkan apa yang masih tertunggak tadi malam. Jadi tadi malam kita sudah membahas tentang pelajaran yang diberikan oleh Srila Bhaktivinoda Thakur mengenai
apa itu NP ataupun rasa iri hati. Ya. Kita mengenal 6 musuh di dalam diri kita, satripu, ya, kama, kroda, laba, mada, moha, matsarata ataupun masarya. Ya. Sila Gurudev dan para acarya menjelaskan bahwa 5 hal ini, ya, jadi kama, kroda, loba, mada, moha, itu masih bisa digunakan dalam bakti. Ya. Tetapi NP ataupun iri hati sama sekali tidak bisa digunakan dalam bakti. Ya. Karena dari NP atau dari rasa iri hati ini, ya, karena dia dijelaskan sebagai aparada. Ya. Aparada artinya yang menentang Srimati Radharani. Kenapa dijelaskan Radha di sini? Karena Radha adalah simbol bakti yang utama. Hanya Srimati Radharani lah yang melayani Krishna dengan sepenuh hati, sehingga dapat memberikan kepuasan yang tertinggi bagi Krishna. Ya. Tidak ada orang lain yang mampu memberikan, ya, kepuasan, kebahagiaan yang sepenuhnya untuk si Krishna kecuali Srimati Radharani. Ya, karena kesadaran Krishna ini adalah proses bakti. Ya. Dan tujuannya adalah untuk memuaskan Srimati Radharani atau melayani Srimati Radharani. Ya. Karena itu hal-hal yang bertentangan dengan pelayanan bakti ini disebut sebagai aparada ataupun aparat ataupun kesalahan. Ya. Karena itu kita hendaknya sangat berhati-hati di dalam melaksanakan pelayanan bakti ini. Jangan sampai kita melakukan aparat. Ya. Sekarang kita melanjutkan, ya, siapakah orang yang tidak memiliki rasa iri hati? Ya. Yeme matam idam nityam anusti tanti manawa Sradawanto manasuyanto mukyanti i karmabe. Srimad Bhagavad Gita bab 3 sloka 31. Mereka ataupun orang-orang yang melakukan kewajibannya menurut petunjuk dan ajaranku, ya, those person who execute their duties according to my injunction. Ya. Artinya mereka yang melaksanakan kewajiban-kewajibannya, pekerjaannya sesuai ataupun menurut ajaranku ataupun menurut perintahku, and who follow this teaching faithfully, dan mengikuti ajaran ini dengan penuh kesetiaan. Ya, ajaran mana yang dimaksud di sini? Ajaran Bhagavad Gita, ya. Dengan penuh kesetiaan, without envy, tanpa rasa iri, become free from the bondage of fruitive action, maka dia akan terbebaskan dari ikatan-ikatan kegiatan yang membuahkan hasil. Ya. Jadi kita mengenal sistem Varnasrama Dharma. Ya. Varnasrama Dharma ini juga ada 2, Dewi Varnasrama Dharma dan Asurik Varnasrama Dharma. Apa yang disebut Asuri? Ya. Varnasrama Dharma artinya kita mengikuti. Ya, karena masyarakat manusia pasti bisa, ya, secara ilmiah dibagi oleh Sri Krishna dalam 4 warna dan 4 asrama. Ya. Warna apa itu? Brahma, Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Sudra. Asrama, Brahmacari, Grihastha, Vanaprastha, dan Sannyasi. Ya. Di setiap masyarakat manapun, sebagaimana dijelaskan oleh Sri Krishna, itu paling tidak mereka bisa dibagi dari 4, ya, ataupun 8 jenis pembagian ini sesuai dengan guna dan karmanya. Ya. Guna, karma, wibagasa, itu Krishna menyampaikan sesuai dengan sifat, ya, sifat-sifatnya, sejauh mana dia dipengaruhi oleh 3 sifat alam akhir, dan kemudian karma ataupun kegiatannya. Ya. Itu yang akan menentukan
Ya, kegiatan apa yang dilakukan itulah warnanya dia seperti itu. Ya. Tetapi kalau warna dan asrama ini dipraktikkan hanya untuk kepuasan diri sendiri, untuk kepuasan indria, maka itu yang disebut dengan asuri ataupun raksasi ataupun yang bersifat material. Ya. Tapi kalau warna asrama dharma ini diikuti dengan tujuan untuk memuaskan guru dan Krishna, ya, memuaskan Krishna seperti dijelaskan dalam sloka ini, mereka yang melaksanakan kewajibannya itu yang telah ditentukan sesuai dengan petunjukku, ya, dia tidak iri hati dan dengan setia mengikuti ajaranku ini, maka dia akan mencapai kepadaku, kan? Ya, dia akan dibebaskan dari ikatan-ikatan karmanya seperti itu. Ya. Apakah selama ini kita melakukan kewajiban sudah bebas dari, ya, hasil dari ikatan material kita, ataupun menyebabkan semakin kita terikat di dunia material ini, ya. Karena itu sangat penting untuk kita mengetahui hal ini, ya. Jadi kegiatan itu harus dilakukan sesuai dengan perintah dan ajaran Sri Krishna. Kita juga harus setia mempelajari dan mempraktikkan ajaran Bhagavad Gita ini dengan baik dan tanpa rasa iri melaksanakan kewajiban-kewajiban itu. Baru kita bebas dari ikatan, ya. Kehancuran di dalam usaha untuk mencapai kesempurnaan. Sloka berikutnya. Ye twedat abya suyanto nanustitani me matam sarva gyana vimudamsta vidi nastam acetasa. But those who out of MP disregard this teaching and do not follow them regularly are to be considered bereft of knowledge, yeah, before and ruined in their endeavor for perfection. Ya. Nah, di sini jelasan tadi, orang yang tanpa iri melaksanakan tugas-tugas kewajibannya dan mengikuti ajaran Bhagavad Gita dengan baik, maka dia dibebaskan dari segala ikatan karma. Nah, di sini menjelaskan tentang orang yang iri hati, ya. Tetapi bagi mereka yang iri hati, ya, karena rasa iri, tidak mengerti siapa itu Krishna, ya, dan tidak disregard, artinya tidak memandang ataupun tidak mengikuti ajaran Bhagavad Gita ini, ya, ataupun mengabaikan ajaran Bhagavad Gita ini dan tidak mengikuti, ya, ajaran Bhagavad Gita ini secara teratur, maka dia disebut orang yang tidak memiliki pengetahuan, ya. Before dia akan jatuh dan akan mengalami kehancuran dalam setiap usahanya untuk mencapai kesempurnaan, ya. Jadi tegas sekali apa yang diperoleh oleh orang yang melaksanakan tugas kewajibannya sesuai dengan perintah dan ajaran Sri Krishna, mengikuti ajaran Bhagavad Gita dengan baik, ya, dan kemudian, ya, melaksanakan tugas dan kewajiban itu, maka dia tidak diikat oleh hukum karma, artinya dia dibebaskan dari ikatan-ikatan material ini. Sedangkan mereka yang karena rasa iri, ya, tidak mengerti tentang Krishna ataupun tidak mengikuti ajaran Bhagavad Gita ini dengan baik, ya, mengabaikan ajaran Bhagavad Gita ini, ya, karena rasa iri tersebut, maka segala usahanya untuk mencapai kesempurnaan akan digagalkan ataupun tidak mencapai hasil apapun, ya. He does not envy, ya. Siapakah mereka yang tidak memiliki rasa iri? Yadrica laba santusto dvandvatito vimatsara samasido asidoca kritva pina nibadyate
Bhagavad Gita 4:22. He who is satisfied with gain. Mereka yang berpuas hati dengan apa yang dia capai. Which come of its own accord. Ya. Yang datang, ya, atas usaha dia sendiri. Ya. Who is free from duality and does not envy. Ya, yang bebas dari dualitas. Dualitas artinya baik, buruk, suka, duka, dan sebagainya. Dia sudah berada di atas ini. Ya. And does not envy, dan dia tidak lagi memiliki rasa iri. Who is steady in both success and failure. Karena dia mantap dalam kesadaran Brahma, kesadaran rohaninya, ya, maka dia mantap di dalam keadaan apapun. Kalau dia mencapai sukses ataupun mencapai keuntungan, dia tidak terlalu bersenang hati, ya, karena dia menyadari bahwa segala sesuatu adalah karunia Krishna. Kalau dia gagal juga, mengalami kegagalan ataupun rugi, ya, dia juga santai saja, karena segala sesuatu disusun oleh Krishna, seperti itu. Tapi kita dalam bisnis beda, ya. Kalau untung besar, ya, wah senang, ya. Ya. Beli cengkeh 1.000 per kilo, pada kita jual 20.000 per kilo, itu besar, ya. Ya. Segera beli mobil baru, ya. Ya. Tapi kita, apapun hasil yang kita peroleh, ya, di dunia material ini, itu ditentukan oleh Krishna sesuai dengan hukum karma kita ataupun hasil dari kegiatan baik ataupun buruk masa lampau. Karena itu jangan terlalu bahagia ataupun senang, euforia, ya, lupa diri sampai, ya, karena kita mendapatkan keuntungan kecil, ya. Dan sebaliknya jangan juga terlalu bersedih kalau kita mendapatkan kerugian besar. Kalau kecil kan ya. Dan kita harus mengerti bahwa segala sesuatu itu disusun oleh Krishna, ya. Jadi ketika kan para acarya menjelaskan, ketika mereka ataupun para acarya, para sadhu guru Vaishnava mengalami penderitaan, mereka bahagia, berterima kasih pada Krishna, ya. Oh Krishna, Anda telah mengambil, ya, karma, ya, buah-buah dari karma buruk saya yang di masa lampau, ya. Tidak ada orang lain yang harus saya salahkan, karena sayalah yang melakukan kegiatan itu, sehingga saya yang harus bertanggung jawab atas hasilnya. Kalau kita bisa berpikir seperti itu, baru kita akan steady, ya. Baru kita akan bisa mantap dalam kesadaran kita ini, dalam kesadaran Krishna ini, ya. Dan apalagi kalau kita bisa mempersembahkan, ya, hasil-hasil dari kegiatan kita ini untuk memajukan kesadaran Krishna ini, ya. Karena itu mereka ataupun Prabhu tadi yang mempunyai usaha ataupun penghasilan lebih, sisihkanlah, ya, sebagian, ya, apakah sebagian kecil, sebagian besar, atau sebagian menengah, ya, dari hasil kegiatan itu untuk, ya, mencetak buku-buku Prabhupada, mengedarkan buku-buku Prabhupada, atau membeli buku-buku Prabhupada. Kalau tidak bisa menjual, sumbangkan pada orang-orang, pada teman-teman seperti itu. Dengan cara demikian, Prabhu dan Mataji sudah ikut mengajarkan Sri Krishna ini. Kalau kita tidak bisa menjelaskan, Prabhupada akan menjelaskan pengetahuan Sri Krishna ini dalam buku-buku beliau, ya. Ataupun kita mau ada banyak penyembah yang berkeliling mengajarkan, dan atau sadhu guru datang, kita memberikan donation supaya mereka bisa melanjutkan tugas pengajaran ini, seperti itu, ya. Banyak kegiatan yang bisa kita lakukan untuk menyucikan, ya, dari kegiatan kita. Karena kita sebagai grihasta, kadang-kadang tanpa kita sadari kita melakukan kegiatan-kegiatan yang
melanggar hukum-hukum Weda dan sebagainya. Ya. Dan disucikan itu dengan cara apa? Membuat yagnya. Ya. Karena itu sebenarnya di dalam kitab suci Weda, orang menganggap bahwa kalau orang menjadi grihasta dia jatuh gitu. Ya. Itu pandangan para brahmacari dulu kala. Ya. Sebenarnya tugas grihasta itu paling berat kalau dibandingkan dengan sannyasi, brahmacari ataupun wanaprastha. Ya. Kenapa dijelaskan paling berat? Karena pertama, dia hidup dalam keluarga bersama istri, tapi bagaimana dia menjaga, ya, supaya dia tidak tersangkut paut dalam kegiatan menjadi grihamedi. Ya. Seperti meng dan pengen B, tapi kan cara ini meng pun sing amah B ya. 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 Kita hidup dalam berkeluarga bersama istri, tapi bagaimana supaya kita tidak berpikir untuk menikmati istri kita? Berat itu ya. Ya. Karena itu kita diberikan ajaran 4 prinsip. Ya. Salah satunya adalah apa? No illicit sex. Ya. Pada umumnya kita berpikir bahwa melakukan hubungan dengan orang lain selain istri itu dianggap tidak sah, kan? Tapi berhubungan dengan istri tidak dengan tujuan untuk menurunkan keturunan itu juga adalah ilegal. Iya, Prabhupada menjelaskan seperti itu. Ya. Karena itu kalau orang yang bisa menahan diri untuk tidak mengganggu istri, ya setelah kita memutuskan untuk tidak mempunyai anak lagi, maka dia jelaskan lebih hebat daripada sannyasi. Ya. Jadi diberikan contoh di dalam Chaitanya Charitamrita itu apa? Raya Ramananda Rai. Ya. Beliau melatih penari gadis-gadis belia untuk mempersembahkan tarian kepada Sri Jagana. Ya. Dan dia melatihnya dan memangkunya, dan karena melatih penari itu kadang-kadang menyentuh bagian yang rahasia dan sebagainya seperti itu. Ya. Dan ketika itu Sri Chaitanya Mahaprabhu menyuruh kepada Gadadhar Pandit, ya, untuk untuk datang kepada Ramananda Rai, ya, untuk berguru ataupun menyerahkan untuk bertemu beliau untuk mendapatkan pengetahuan dan untuk diperkenalkan begitu. Tapi ketika ketika beliau melihat Ramananda Roy mau melatih penari dan sebagainya seperti itu, maka dia menjadi salah mengerti gitu, dan menganggap wah ini orang material saja. Dan kemudian diingatkan oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu bahwa walaupun saya sebagai sannyas kadang-kadang pikiran saya terganggu, tapi dia Ramananda sedikit pun tidak tersentuh oleh nafsu ataupun keinginan material seperti itu. Ya. Itu jelasan dari Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ya, karena itu kalau seorang grihasta yang kokoh, dia bisa mendedikasikan hidupnya sepenuhnya dalam Sri Krishna tanpa tergoyahkan oleh keinginan untuk kepuasan indriawi, ya, maka dia dijelaskan lebih hebat daripada sannyas. Ya. Dan juga tugas di grihasta adalah memelihara para brahmacari, memelihara wanaprastha, dan memelihara sannyasi. Ya. Karena brahmacari dia tidak punya usaha, dia mendedikasikan sepenuh hidupnya untuk melayani guru ataupun di ashram, melakukan pelayanan. Ya, wanaprastha juga begitu, karena dia sudah mulai meninggalkan kehidupan rumah tangga, dia mulai
konsentrasi pada pelayanan bakti. Terlebih Sanias juga harus berkeliling, dia selalu mengajarkan. Ya, karena Sanias tidak boleh punya bisnis. Tapi sekarang Sanias menjadi guru, dia jauh lebih kaya daripada Grihasta. Karena dia punya murid, punya fasilitas seperti itu. Ya. Tapi menurut Ueda, Sanias itu dia tidak boleh mengumpulkan uang ataupun kekayaan untuk kepentingan dirinya sendiri. Ya, apapun yang beliau hasilkan itu adalah sepenuhnya untuk melayani Guru dan Krishna. Ya, untuk melayani Krishna, untuk menyebarkan Sila Krishna ini. Seperti Srila Prabhupada, beliau penghasilannya dari buku-buku beliau dan donation dan sebagainya itu tidak pernah sedikit pun yang beliau nikmati untuk kepuasan ataupun untuk menimbulkan kekayaan. Semuanya didedikasikan sepenuhnya untuk perkembangan Sri Krishna ini, untuk mencetak buku-buku beliau, membangun temple dan sebagainya. Ya. Jadi itulah kewajiban Sanya seperti itu, seperti Prabhupada gitu. Ya. Jadi itulah biasa seperti itu. Ya. Karena itu sangat penting, karena ini biasa juga merupakan bagian penting dari masyarakat. Kalau tidak itu tidak ada keseimbangan. Ya. Karena itu para Grihasta Brahmacari dia datang ke rumah Grihasta untuk apa? Untuk memberikan pengetahuan rohani ini. Ya, supaya mereka tidak tenggelam dalam kehidupan material. Ya. Karena itu raja-raja di zaman dulu padahal beliau sudah seperti juga Wasudeva, dia adalah ayahnya Sri Krishna sendiri. Tapi ketika Narada Muni ataupun Nawa Yogendra 9 resi, ya, putra dari Maharaja Bharata, ya, beliau mempunyai 100 putra, salah satu 9 diantaranya disebut Nawa Yogendra, 9 rohaniwan yang ataupun guru kerohanian yang mumpuni seperti itu. Dan beliau bertanya, apa yang harus dilakukan sebagai seorang grihasta yang tinggal di rumah, ya, selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan material, kenikmatan material dan sebagaimana, ya. Dan bagaimana caranya kami yang hidup di rumah tangga juga bisa mencapai pembebasan? Itu pertanyaan beliau. Karena itu beliau kemudian menyampaikan ajaran Srimad Bhagavatam ini kepada Vasudeva. Ya, seperti jadi raja-raja juga selalu, ya, menginginkan untuk mendapatkan pembebasan dan kegiatan materialnya. Ya. Dan itulah orang-orang yang tidak iri seperti itu. Ya. Jadi mendedikasikan seluruh hidupnya untuk kesadaran Krishna. Worldly men are free from envy. Berikutnya, Sri Bhagavan Uwaca Abhayam Sattva Samsudir Jnana Yoga Vyavastiti Danam Dhamacca Yajñasca Svajayastapa Arjavam. Ahimsam Satyam Akroda Tyaga Santir Apaisunam Daya Bhute Swalolo Lukvam Mardavam Ri Acapalam Tejaksema Dritir Saucam Adroho Natin Manita Bhavanti Sampadam Daivim Abhijatasya Bharata. Nah, ini Bhagavad Gita bab 16 sloka 1 sampai 3. Ya. Personality Tuhan Yang Maha Esa bersabda, ya, the Supreme Personality of Godhead said, fearlessness, artinya ketabahan hati yang mantap, bebas dari rasa takut. Ya. Purification of one existence, ya, penyucian terhadap eksistensi diri kita. Ya. Apa yang disebut dengan eksistensi diri? Apa yang disebut dengan bagaimana menyucikan keberadaan kita, eksistensi kita ini? Maka kita harus memahami dua hal. Apakah kita ini badan ataupun kita ini adalah roh, itu. Ya.
kita menyucikan eksistensi kita, artinya kita tidak terperangkap dalam kesadaran badan, tapi kita mengerti bahwa diri kita adalah roh yang bersifat kekal dan merupakan percikan kecil dari Bhagawan Sri Krishna. Dan kedudukan dasar daripada sang roh adalah dasa-das anudas. Loki batu pada kamera dasa-das anudas. Kita adalah pelayan-pelayan kekal Sri Krishna. Cultivation of spiritual knowledge. Jadi kita harus selalu belajar untuk mengembangkan dan mencari pengetahuan rohani, itu maksudnya. Charite, berdana punya, menyumbang. Self control, mengendalikan diri. Performance of sacrifice, melaksanakan korban suci. Grihastha jelasan boleh harus secara teratur melaksanakan korban suci. Karena itu kita sebagai umat Hindu, kita paling tidak kita melaksanakan pancayatnya kan, kita mempersembahkan korban ataupun sesuatu di 5 tempat di mana terjadi pembunuhan secara tidak sengaja. Kan itu yang disebut pancayatnya, yang setiap hari harus dilakukan oleh para grihastha. Kalau zaman Kali Yuga ini, kalau kita tidak mampu melaksanakan Agnihotra setiap hari ataupun sesuai dengan kurun waktu tertentu, kita melaksanakan Sankirtan Yajna ini adalah juga yajna yang paling hebat, paling besar. Yajna Sankirtana Praya Yajantihi Sumedasa. Orang-orang cerdas akan melaksanakan Sankirtan Yajna ini pada zaman Kali Yuga ini. Kali-kali nama rupa Krishna Wata, karena pada zaman Kali Yuga ini Krishna mengambil berawatara dalam bentuk nama suci. Yajnanam japa yajna semi, di antara yajna aku adalah japa yajna. Jadi dengan kita berjapa setiap hari dengan baik, dengan penuh ketekunan, itu juga sudah korban suci. Kan? Seperti itu. Satatam kita yang toma, selalu memuji nama suci itu, kita bajan dan sebagainya. Tuhan Prabunya ada di sini. Katanya nanti sore mau mengadakan Kirtan Mela ya. Kalau hanya 1 jam bukan Kirtan Mela namanya. Kalau mau Kirtan Mela dalam arti yang sebenarnya 24 jam. Ataupun paling minimal 12 jam. Ataupun 6 jam begitu. Only 1 hour is not considered Kirtan Mela sih. Itu baru benih ya, benih Kirtan Mela. Kalau kita memperhatikan yajna yang dilakukan oleh umat Hindu ataupun di Orissa, khususnya di Gadegiri, yajna apapun yang mereka lakukan itu hanya dengan kirtan. Jadi mereka membuat suatu tempat semacam yajna sala, ada kanopinya, ada kemudian ada bentuk segi 4 begitu. Di atasnya tulasi, di sisi-sisinya penuh dengan gambar-gambar guru parampara, Krishna, semua ada di sana. Kemudian mereka melaksanakan puja, God puja, memuja personalitas yang dipuja dan sebagainya seperti itu. Dan mulai dengan kirtan itu supaya bisa 24 jam itu harus ada grup-grup kirtania yang diundang, yang bergiliran 2 jam seperti itu. Kalau Prabu Nanda Kisah sudah biasa melakukan itu. Karena di tempat di Gadegiri itu dalam setiap kesempatan pasti akan ada kirtan mela. Pada saat ulang tahun ashram, ataupun kegiatan-kegiatan yang lain seperti itu. Jadi itu sangat baik yang kita lakukan. Itulah yang disebut dengan Sankirtan Yajna yang sebenarnya.
mempelajari Weda, pertapaan, ya, common of sacrifice, melaksanakan korban suci, mempelajari Weda, ya, austerity, pertapaan ataupun puasa ekadasi, puasa pada saat, ya, kemunculan ataupun berpulangnya guru acarya, ya, puasa ekadasi dan sebagainya. Simplicity artinya menjadikan hati kita sederhana, simple, tidak munafik ataupun tidak penuh kepalsuan ataupun broker. Broker artinya juga tipu menipu, lain di bibir lain di hati, ya. Memang lidah tidak bertulang, lain di bibir lain di hati, lain bagi hati. Non violence, tidak melakukan kekerasan baik dengan kata-kata maupun dengan tindakan, ya. Truthfulness, ya, jujur. Freedom from anger, ya. Jangan sedikit marah, ya. Marahnya kok sedikit-sedikit gitu, ya. Ya. Kalau orang masih penuh keinginan, penuh nafsu, pasti akan marah, ya. Sedikit saja ada yang menghalangi, dia akan marah begitu. Tapi kalau kita sudah steady dalam kesadaran Brahman, dalam kesadaran Tuhan, dalam kesadaran rohani, ya, karena sudah mengerti segala sesuatu adalah disusun oleh Krishna, apa yang kita marah? Krishna yang tanggung jawab. Ya, itu jangan. Renunciation, mengembangkan ketidakterikatan. Tranquility, kedamaian. Kan? Suasananya tranquil, artinya suasana seperti sekarang ini yang disebut dengan tranquility, ya. Sudah selesai, habis hujan, udara segar, burung-burung menyanyi, ya. Tidak ada yang perlu dicemaskan, tinggal berjapa saja, seperti itu, ya. Itu suasana yang tenang dan damai, itu sebutnya dengan tranquility, ya. Aversion to fault finding, menjauh dari kecenderungan untuk mencari-cari kesalahan orang lain, ya. Karena kalau find fault, mencari kesalahan, ya seperti cerita tadi malam itu, ya, akhirnya dia yang dijebloskan ke apa namanya, ke neraka, ya, karena dia iri, ya, kepada sang raja dan menuduh sang raja melakukan pembunuhan, kan? Ya. Jadi itu yang tidak boleh kita lakukan. Compassion for all living entity, menunjukkan rasa kasih sayang kepada semua makhluk hidup. Freedom from covetousness. What is the meaning of covetousness? You can find courteousness, ya. Gentleness, ya, artinya kita menjadi orang yang sabar, yang baik hati, suka menolong, itu yang disebut dengan gentleness, ya. Modesty, ya, artinya selalu steady mengenalkan. Ketamakan, ya, ya. Ya, bukan kita makan, ya, ketamakan, ya. Ya. Covetousness, ya. Gentleness artinya suka menolong, sabar, dan modesty. What is modesty? Modesty, kesopanan, yang modesty, sopan santun, ya. Ya, modesty, kerendahan hati ataupun sopan santun, ya. Hanya orang yang rendah hati yang bisa selalu menunjukkan rasa sopan. Sopan artinya selalu siap menghormati orang lain, ya. Steady determination, mantap dan
tidak tergoyahkan, ya. Vigor, mempunyai kekuatan, ya. Forgiveness, memaafkan. Fortitude, what is fortitude? Cleanliness, kebersihan, kesucian, dan yang terakhir, freedom from envy, bebas dari iri hati, and from the passion of honor, dan tidak terbebas dari keinginan kuat untuk mendapatkan penghormatan. These transcendental qualities, ya. Dan dijelaskan semua ini adalah sifat-sifat rohani. These transcendental qualities, son of Bharata, belong to godly men and with divine nature. Jadi sifat-sifat rohani ini, ya, adalah sifat orang-orang yang berketuhanan, artinya yang yakin dan mengikuti ajaran Tuhan, memuja Tuhan, ya, yang diperkaya dengan sifat-sifat rohani. Jadi inilah orang-orang yang tidak iri hati memiliki sifat-sifat ini, dan di sini sifat ini dijelaskan sebagai godly, sifat-sifat kebaikan, sifat-sifat Tuhan, seperti sifat rohani. Dan dalam Srimad Bhagavatam juga dinyatakan lust, envy, and enmity. Punasya yaca manaya jata rupam adat prabu tato nritam madam kamam rajo vairam capancamam. The personality of Kali asks for something more. Ya. Kepribadian Kali meminta sesuatu yang lebih dari Parikshit Maharaj. Ya. Ceritanya masih ingat? Siapa yang ingat cerita dari Kali ini minta sesuatu pada Parikshit Maharaj? Awal ceritanya gimana? Dan seorang sudrani atau sudra yang memakai pakaian sebagai raja, kemudian menyiksa sapi, ya, dan memotong 3 kaki sapi itu sudah dipotong, sehingga sapi menangis minta perlindungan kepada Sri Krishna. Kemudian pada Parikshit Maharaj mengunus pedangnya dan ingin membunuh Kali, ya, dan Kali ketakutan, ya. Dan akhirnya beliau minta perlindungan dan berserah diri. Seorang raja atau ksatria yang bijak, kalau orang sudah menyerahkan diri, dia tidak boleh dibunuh, maka dia harus dilindungi. Karena itu dia minta tempat di mana saya bisa tinggal di kerajaan Anda. Ya, Anda tinggallah di, ya, di tempat-tempat di mana orang melakukan mabuk-mabukan, melakukan perzinahan, ya, ataupun membunuh binatang, ya, dan satu lagi yang berjudi dan sebagainya. Tapi setelah dilihat berkeliling, tidak ada 4 hal ini, 4 kegiatan berdosa ini tidak ada dalam kerajaan Parikshit Maharaj. Karena beliau adalah seorang raja resi. Dia adalah firman Tuhan, bahkan dari masih dalam kandungan dia sudah memperoleh darshan dari Sri Krishna. Ya. Kan sejarahnya dijelaskan ketika Aswatthama mengeluarkan Brahmastra ingin membunuh semua keturunan dari Pandawa, termasuk kandungan Utari, di mana di dalamnya ada Parikshit Maharaj, di sana putra dari Abhimanyu. Kemudian, ya, Krishna datang untuk masuk ke dalam kandungan Utari itu untuk melindungi Parikshit Maharaj yang sebelumnya dijelaskan ini sudah terkontaminasi oleh Brahmastra, itu sudah terbakar, dia sudah menjadi hitam. Tapi Krishna masuk ke sana dan menghidupkan kembali janin itu dan melindunginya. Ya. Karena itu pada saat itu dia sudah melihat personalitas Tuhan Yang Maha Esa, sudah memperoleh darshan. Ya. Karena itu beliau disebut dengan Parikshit, artinya
sudah meneliti ataupun mengawasi dengan teliti seperti itu. Jadi sebenarnya Sri Krishna sudah mempersiapkan Parikshit Maharaj di masa yang akan datang ini akan menjadi penyebab dari turunnya Bhagavatam. Itu. Kalau tidak, kepribadian kali ini tidak menemukan tempat itu, kami mau berikan siapa? Ya, ada tempat ya yang seperti Anda jelaskan semua tenang dan damai. Artinya 4 yang dharma itu berdiri dengan kokoh. Dan itu kemudian Parikshit Maharaj memberikan satu tempat lagi di mana orang menyimpan emas. Ya. Di mana ada emas disimpan berkelebihan tidak digunakan untuk bakti, pasti akan timbul bencana kali. Ya. Ataupun orang yang punya penghasilan banyak lebih, tapi dia pelit, tidak mau berdonation, tidak mau ya mempersembahkan, ya bahkan mempersembahkan ini kecil-kecil begitu, ya. Pelit, ya. Jadi tempat itu menjadi tempat kali gitu. Nah karena itulah kemudian Parikshit Maharaj ya sudah waktunya untuk di mana Srimad Bhagavatam ini akan disampaikan, diatur sedemikian rupa supaya dia seolah-olah dalam ya, kebingungan, pergi ke tengah hutan, terpisah dari pengawal dan para menteri dan sebagainya. Akhirnya lewat sudah siang, lapar, haus dan sebagainya, dia masuk ke hermitage. Hermitage hanya tempat pertapaan dari Samika Rishi. Ya. Di sana Samika Rishi sedang meditasi, sedang memusatkan pikiran. Dia tidak sadarkan badan luarnya, tapi sepenuhnya dalam meditasi. Maka di sana ada bangkai ular dikalungkan. Ya, karena Anda tidak menyambut saya dengan baik, ya, ketersinggungan seorang raja kepada Resi begitu. Ya. Akhirnya dikalungkan. Ya, teman-teman Srengi, teman-teman dari Samika Resi ini melihat hal itu dan disampaikan, itu ayahmu dikalungi bangkai ular tuh sama seorang raja begitu. Kemudian putra dari Brahmana ini ataupun Samika Resi ini menjadi marah dan ya, ketika itu dia sedang mandi di sungai dengan mengikat tali sucinya dan bersumpah, siapa yang telah melakukan kejahatan ini, mengalungkan bangkai ular pada ayah saya, maka dalam 7 hari dia akan meninggal digigit dipatok oleh taksaka seperti itu. Ya. Dan ketika Samika Resi mendengarkan hal itu, beliau menjadi sedih dan marah kepada putranya. Kamu ya brahmacari yang bodoh dan tidak berpengalaman gitu. Ya. Bukan dipuji oleh ayahnya. Wah, kamu hebat, sudah bisa ya, membela diriku dengan mengutuk sang raja begitu. Ya. Dan putranya diingatkan, kamu begitu bodoh. Beliau adalah raja penuntun dan pelindung alam surga, pelindung kerajaan ini. Kalau beliau berpulang tidak ada lagi raja, pasti kejahatan akan muncul. Seperti itu. Ya. Dan sebenarnya Parikshit Maharaj, karena beliau adalah seorang penyembah Tuhan, dia sebenarnya bisa menolak ya, kekuatan sarpa itu ataupun kutukan itu. Tapi beliau berpikir, wah, ini adalah kesempatan saya sekarang. Karena sudah pasti saya akan meninggal dalam 7 hari. Apa yang harus saya lakukan untuk mempersiapkan diri saya untuk menghadapi kematian ini? Itu. Apakah kita siap? Semua kita akan meninggal dalam 7 hari. Hah? Betul nggak? Iya. Ya. Apakah ada orang yang meninggal di luar hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, cuma 1 minggu? Karena tidak ada hari yang ke-8 kan? Ya. Jadi sebenarnya pelajaran ini untuk kita. Dan kita pasti akan mati. Ya. Soal menjadi kaya ataupun miskin itu adalah sesuatu hal yang lain. Tidak sepasti maut itu istilahnya. Tapi meninggal itu sudah pasti. Kenapa kita tidak pernah mempersiapkan diri kita untuk menghadapi satu hal ini gitu?
Jadi pelajaran Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, Sastra Veda mengarahkan kita untuk menuju jalan itu, untuk mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kematian dengan cara bahagia gitu. Ya. Kalau kita bisa berpulang ataupun meninggalkan badan ini dikelilingi oleh para penyembah yang sedang kirtan ataupun baca kitab suci dan sebagainya seperti itu, dijamin kita pulang gitu. Ya. Jadi Prabhupada ketika beliau akan berpulang, dia dikelilingi oleh murid-murid beliau, oleh penyembah-penyembah. Bahkan dia sedang mendiktekan, menjelaskan skala 10 dari Srimad Bhagavatam. Artinya dia dalam kesadaran Krishna yang sepenuhnya. Lalu Gurudev juga berpulang ketika beliau menyampaikan lila Sri Jagannath. Ya. Beliau pusat sepenuhnya pada Gopal seperti itu. Dia para acara sudah memberikan contoh kepada kita bagaimana ya kita mempersiapkan diri kita untuk pulang kan itu. Ya. Jadi itu yang harus kita ketahui dengan baik ya. Jadi Parkis Maharaj memberikan tempat itu, and because of his begging, the king gave him permission to live where there is gold. Because whenever there is gold, there is also falsity, intoxication, lust, envy, and enmity. Jadi Parikshit Maharaj memberikan tempat di mana orang menyimpan emas ataupun uang berlebih, ya. Karena dengan di mana ada emas, ya, di mana uang disimpan berkelebihan seperti itu, di sana ada apa? Falsity, artinya kepalsuan, ya. Bahkan tidak mau bayar pajak umpamanya gitu, ya. Kepalsuan. Intoxication, karena mereka merasa oh saya punya uang, saya punya, ya, menjadi mabuk. Intoxication jadi mabuk, ya. Ingin menikmati berlebih. Lust, mulai timbul nafsu. Envy, iri hati, ya. And enmity, permusuhan, gitu. Ya. There is no envy in the spiritual world. Kalau di dunia rohani tidak ada rasa iri. The most important thing about the spiritual world is there is no envy among the devotees there. Jadi tidak ada rasa persaingan ataupun rasa iri di antara satu penyembah dengan penyembah lainnya. Di Brindavan, ya, di ataupun Goloka di Brindavan, penyembah yang satu memuji penyembah yang lainnya. Bahkan Srimati Radharani memuji bagaimana keagungan kemuliaan daripada Bukit Govardhan. Ya, karena itu Srimati Radharani dan para gopi menyapa Bukit Govardhan itu sebagai Hari Dasa Waryo, ya, yang terbaik di antara para penyembah Tuhan Sri Hari. Ya. Kenapa beliau memuji, ya, Bukit Govardhan itu sebagai Hari Dasa Waryo? Karena Bukit Govardhan menyiapkan segala-galanya untuk kepentingan Krishna, Lila Krishna dengan Srimati Radharani, kepentingan untuk Sri Balaram, kepentingan untuk sapi-sapi, ya, kepentingan untuk semua teman-temannya. Ya. Dia menyediakan gua-gua, karena ketika siang hari merasa panas, ya, Krishna bersama teman-temannya masuk gua itu merasa sejuk, damai. Ada air terjun yang sangat, ya, yang jernih seperti kristal, ya, supaya Krishna, Balaram dan sapi-sapi bisa minumnya. Ya, ada pohon-pohon dengan buah-buah yang selalu matang dan segar seperti itu. Ya. Ada rumput-rumput yang lembut dan subur. Karena itu ketika Nana Maharaj ingin mengadakan yajna untuk memuaskan Indra, kan dihentikan oleh Krishna dalam percakapan. Kemudian diyakinkan bahwa kita lebih baik memuja Bukit Govardhan, karena Bukit Govardhan lah yang menghidupi sapi-sapi kita semua seperti itu. Dan akhirnya setuju dan Indra menjadi tersinggung kan, dan akhirnya Krishna harus mengangkat Bukit Govardhan itu. Ya.
Jadi lila ini dimaksudkan pertama untuk menaklukkan ataupun menjatuhkan kesombongan indra, ya. Karena indra begitu hebat berpikir sebagai raja surga, jadi kehebatan ini hanya sebesar kelingking saya, begitu itu artinya. Ya. Dan yang kedua, beliau ingin memberikan kesempatan pada semua penduduk Brindawan, tahun baru sapi-sapi, dok sapi dan anak-anak sapi untuk bersama Krishna. Karena ketika Krishna pergi ke tengah hutan bersama teman-temannya, ya, jadi para orang tua yang tidak bisa ikut Krishna, para gopi dan sebagainya, selalu berpikir tentang Krishna. Mereka seolah kehilangan Krishna. Bahkan mereka, Krishna dan putra-putranya pergi ke tengah hutan untuk mengembala seperti itu. Ya, tapi ketika Krishna berangkat, mereka seolah hidup mereka juga ikut berangkat seperti itu. Ya. Karena itu mereka ingin supaya bagaimana supaya kita ini bisa selalu bersama Krishna. Dan apapun yang menjadi keinginan penyembah murni Tuhan, penyembah murninya Sri Krishna, Krishna akan berusaha untuk memenuhi. Ya. Ketika Krishna mengatur sesuatu, bukan hanya untuk satu kepentingan saja, dengan satu tindakan banyak hal-hal yang lain harus terpenuhi seperti itu. Dan yang pertama menaklukkan indra, yang kedua memenuhi keinginan para penduduk Brindawan untuk bisa memandang Krishna selama 7 hari 7 malam tanpa berkedip, begitu istilahnya kan. Jadi sana mereka merasakan kebahagiaan yang luar biasa bersama Krishna. Ya. Jadi itulah nilainya Krishna seperti itu yang memenuhi segalanya. Ya, karena itu tidak ada rasa iri persaingan di antara satu sama lain. Ya. This is true even among the flowers, which are all conscious of the greatness of Tulasi. Begitu bahkan di antara bunga pun tidak ada rasa persaingan, rasa iri. Ya. Mereka karena di antara bunga-bunga yang paling dicintai, yang paling disayangi oleh Krishna adalah Tulasi, ataupun Tulasi manjarinya, ataupun bunga Tulasi itu. Ya. Tapi bunga-bunga yang lain tidak pernah iri. Kenapa Krishna selalu bersama Tulasi Devi atau bersama Tulasi? Ya. Kenapa tidak memandangi saya seperti itu? Tidak. Ya. Mereka memuji Tulasi itu dan mereka yang tidak bersaing dengan Tulasi. In the Vaikuntha world, entered by the four Kumaras, even the bird and flowers are conscious of service of the Lord. Di dunia rohani dan juga di Brindawan, di dunia ini, ya, di Vaikuntha. Ketika Catur Kumara masuk ke Vaikuntha, beliau menyaksikan bahwa burung-burung, bunga-bunga semuanya sadar. Tidak ada tumbuhan yang tidak sadar. Karena itu dunia rohani, ya. Tidak ada jada, misalnya, tidak ada pengaruh matri, pengaruh tribuna, tidak ada. Karena itu mereka semua sadar sebenarnya. Ya. Dan sang jiwa itu bisa merubah dirinya menjadi bunga, menjadi apa saja untuk memasang Krishna. Itu melayani Krishna. Ya. Dan semuanya sadar untuk melakukan pelayanan kepada Krishna. Itulah Brindawan. Semuanya sadar akan Krishna dan semuanya ingin melakukan pelayanan dan memberikan kepuasan sepenuhnya kepada Krishna. Ya. Inilah yang harus menjadi kesadaran kita dalam kesadaran Krishna ini. Ya, ini dikutip dari Srimad Bhagavatam, penjelasan Srila Prabhupada, skanda ketiga, bab 15, sloka 19. The Paramahansa is free from envy. Nah, sekarang dijelasan para Paramahansa, para penyembah murni Tuhan terbebas dari rasa iri. Di Paramahansa is free from envy. Para Paramahansa bebas dari rasa iri. In other stage, even in the household stage of life, there is competition and envy. Tapi di sisi lain, bahkan para grihasta pun satu sama lain berkompetisi, bersaing, ya, dan selalu ada rasa iri. Tetangga marah beli TV, sing adik
Jadi yang lah pikir malam bagus yang lah ya. Jadi kalau lempar aja TV-nya biar pecah gitu, biar tidak bisa nonton gitu. Itu orang iri. Kalau yang tidak iri, ya dia sudah punya, baru saya ikut numpang nonton gitu, kan lebih baik daripada ya iri hati. Dan jelaskan di dunia ini bahkan para grihasta itu iri satu sama lain gitu, dan selalu ada persaingan. Ya, orang iri dia tidak senang melihat orang lain bahagia dan bahagia melihat orang lain menderita. Kan itu di awal diberikan definisi daripada rasa iri itu. Karena itu kita sebagai grihasta dalam Saran Krishna ini jangan mengembangkan rasa iri pada saudara-saudara kita, grihasta yang lainnya seperti itu. Tapi sebaliknya, ya kembangkan rasa hormat, rasa cinta kasih dan kerjasama. Ya, atas dasar apa? Love and trust, cinta dan saling mempercayai. Gitu. There is competition and envy, selalu ada persaingan dan iri. But since the activities of human being in the Paramahamsa state are completely engaged in Krishna consciousness. Tapi para Paramahamsa, walaupun kadang-kadang para grihasta juga mencapai tingkat kesadaran Paramahamsa ini, ya, seperti Parikshit Maharaj dia kan grihasta. Yudhishthira Maharaj, para Pandawa itu semuanya adalah grihasta, tapi mereka mempunyai kesadaran Krishna yang sepenuhnya. Ya. Karena mereka sepenuhnya menyibukkan dirinya dalam melayani Krishna, ya, dalam kesadaran Krishna. Ya, the personal service, there is no scope for envy. Jadi kalau kita khusus sepenuhnya dalam pelayanan kesadaran Krishna ini, dalam kesadaran Krishna ini, tidak ada ruang untuk kita iri satu sama lain. Ya. Kalau kita masih iri berarti kita tidak pantas menjadi pendengar, tidak pantas untuk ya menjadi anggota dari kesadaran Krishna ini. Karena Prabhupada membangun masyarakat kesadaran Krishna ini dimaksudkan adalah sebagai masyarakat teladan yang bebas dari rasa iri hati. Itu penjelasan dari Sri Gurudev. Ya. In the mode of darkness. Abhisandaya yokim sam dambam matsaryam evawa samrambi binadrik bhavam mayi kuryat satamasa. Devotional service actually by a person who is envious, proud, violent, and angry, who is a separatist, is considered to be in the mode of darkness. Ya. Jadi pelayanan bakti ya, dilakukan oleh orang yang envious, yang iri hati, proud, sombong, violent, melakukan kekerasan, dan angry, marah. Ya. And who is separatis? Separatis artinya dia menyimpang ataupun menentang ajaran-ajaran mereka. Ya, dijelaskan sebagai bakti yang dilakukan dalam sifat kebodohan. Ya. Jadi walaupun kita melaksanakan bakti, tapi kalau kita memiliki disertai dengan sifat-sifat seperti ini, artinya bakti yang kita lakukan bukan bakti yang murni, apalagi bakti yang murni masih jauh, bahkan di bawah pengaruh sifat kegelapan kebodohan. Gitu. Ya. The appearance of self-realized person, kemewahan dari orang yang sudah mengisapi diri. Papacamaena ridaturendriya samriddhi purusa buddhi saksinam akalpa esam adirodam ajasam parampadam vestiyata surahari. One who is connected by false ego, seseorang yang dikenalikan oleh sifat ego,
and thus always distressed. Karena itu dia selalu cemas, both mentally and sensually, baik secara mental maupun indera-inderanya. Cannot tolerate the appearance of self-righteous person. Mereka tidak bisa mentolerir ya orang-orang yang tenang, damai, ataupun para rohaniwan yang sangat maju, ataupun orang-orang yang sudah mengisapi diri. He envies such a person as much as demon envy the supreme personality of God. Ya. Jadi orang-orang seperti itu ya iri hati pada para mahamsa, pada sadhu guru Vaishnava, sebagaimana halnya para raksasa yang iri kepada Krishna. Jadi kita dibandingkan seperti raksasa yang iri pada Krishna. Kalau kita juga menunjukkan rasa iri kepada para penyembah murni Tuhan, seperti itu. Ya. Diminished by the dust of the feet of great personality. Ya. Nastarya metad yadas asatsu sarvada mahad vininda kuna patmavadisu Shethriyam mahapurusa pada pambubdir nirastati jahsu tad ewasa sopana. It is not wonderful for a person who have accepted the transient material body as the self to engage always in deriding great soul. Ya. Tidaklah sesuatu yang indah bagi orang-orang yang telah menerima badan yang sementara ini, badan material yang sementara ini, dan kemudian disibukkan hanya untuk menghina roh-roh yang agung. Such an envy on the part of materialistic person, rasa iri ya seperti itu dari orang-orang karmi is very good, adalah sangat baik ya, because that is the way they fall down. Jadi orang-orang material kalau iri pada sadhu guru Vaishnava seperti situasi beberapa tahun terakhir ini, orang begitu iri kepada Prabhupada, iri kepada penyembah ya. Dan dijelaskan itu pantas bagi mereka, karena dengan cara demikian mereka akan mengalami kejatuhannya. Itu dijelaskan. They are diminished by the dust of the feet of great person. Maka mereka akan dihancurkan oleh debu-debu dari kaki para orang-orang agung ataupun para Vaishnava. Dijelaskan kepada mereka yang melakukan Vaishnava aparat, ya, benar baktinya akan dihancurkan oleh debu dari kaki para Vaishnava. Dan Mahamantra akan bertindak seperti cakra yang akan menghabisi mereka, bukan untuk menyucikannya, tapi akan menyebabkan orang itu ya akan jatuh dan menderita. Dan bahkan dijelaskan mereka akan menderita selama ribuan tahun, bahkan jutaan tahun menderita di neraka ya, tanpa pernah ada. Dan bahkan mereka akan menarik para leluhurnya untuk masuk ke neraka seperti itu ya. Karena itu jangan kita mengembangkan rasa iri ataupun ya, mengkritik para sadhu guru Vaishnava. Anger and envy produce sekali. Jadi si kemarahan dan iri hati ini adalah produk daripada Kali Yuga. Daya sambawat lobo nikritisca mahamate kabyam krodasca himsam akca himsaca yadurukti swasa kali. Maitreya told Vidura, Maitreya Muni menyampaikan kepada Vidura, "Oh great soul from wahai roh yang agung ya, from Dhamma and Maya who born great and iniquity." Dari sifat Dhamma ya, sifat sombong dan Maya ya, artinya Dhamma kesombongan, kawin dia dengan Maya, maka dia mempunyai dua anak ya, greed and iniquity ya. Greed artinya kelabaan. What is iniquity?
cunning, ya, nikriti artinya cunning, ya, artinya ya, cerdik, ya, penuh tipu muslihat orang cunning. From their combination, kemudian kombinasi dari greed dan nikriti, ya, loba dan cerdik ataupun cunning ini, licik, ya, melahirkan putra yang bernama Kroda ataupun marah, dan himsa ataupun iri hati. From the combination, dan kombinasi antara yang kemarahan dan iri hati, ya, Wobon Kali dan Isis dan Isdurti, ya, dan maka lahirlah Kali ini dan saudara perempuannya adalah Durukti ataupun, ya, kata-kata yang kasar, ya. Jadi orang-orang yang penuh dengan rasa iri, rasa marah, pasti dia suka mengumpat orang lain, ya, dengan kata-kata kasar dan sebagainya seperti itu. Kita sudah lihat di media sosial bagaimana mereka berkata-kata, kan, ya. All suffering arise due to enviousness. Jadi segala penderitaan kita di dunia material ini itu disebabkan karena rasa iri, ya. Jadi kalau tidak kita ingin menderita lebih lama lagi, maka mari kita bebaskan diri kita dari rasa iri. Dan sebaliknya kita membangun rasa persahabatan, rasa persatuan, cinta kasih satu sama lain, ya, dan bekerja sama satu sama lain, ya, di kalangan para penyembah, ya. Dengan demikian kita bisa hidup tenang dan damai, ya, menjadi masyarakat teladan, sehingga kalau kita sudah menjadi tenang, damai, bahagia dalam pelayanan bakti, ya, maka orang lain tanpa kita cuap-cuap dengan keras mengajarkan, mereka akan mengikuti. Kok orang-orang yang sadarkan Krishna itu begitu baik sekali, dia murah hati, ya, walaupun disinggung dia tidak marah, dia senyum seperti itu. Lama-lama orang ada gila kakeknya ada ikutlah belajar gitu, ya, itu, ya. Tapi kalau kita masih menyimpan rasa dengki, rasa iri satu sama lain di antara kedua, biar bagaimana kita mengajarkan tidak akan berhasil begitu, ya. Justru hasilnya sebaliknya akan, ya, Uci ngomong ya Uci bisa masalahnya gitu, hanya bicara aja bisa, tapi praktiknya apa gitu, nol gitu, ya. Dan jangan sampai orang mempunyai kesempatan untuk mengkritik seperti itu, ya. Oke, kita akhiri sampai di sini. Maaf terlalu banyak yang berlaku, ya. Silahkan kalau ada pertanyaan ataupun komentar. Ya, silakan. Kemarin Guru Maharaj mengatakan bahwa orang yang menunjuk kegiatan orang menerapkan reaksi 50%. Bagaimana halnya kita sudah tahu aibnya orang, lalu ada orang yang bertanya, kita menguraikannya. Kalau tidak diuraikan, apakah kita berdosa juga karena kita sudah tahu gitu. Dia tidak merasa artinya ada dengki, umpamanya kalau kita tidak menguraikannya juga ada benci. Bagaimana itu? Ngapain kita mengurusi kesalahan dan dosa-dosa orang lain? Ya. Padahal orang bertanya, oh saya tidak tahu, maaf saya tidak tahu, gitu. Berarti dibohongi itu dia supaya kita ya, ngapain kita, kalau kita menjelaskan kejelekan orang, kan kita kena 50% dari dosa itu, ya. Ngapain kita ngambil dosa orang lain? Kita berbohong juga untuk supaya tidak reaksi. Kan boleh kita berbohong untuk menyelamatkan diri kita dari kesalahan. Ya, jangan mengomentari kesalahan orang lain. Itu urusan guru. Kalau penyembah itu sudah punya guru, ya. Kalau kita ingin memperbaiki, datang dengan penuh hati, dengan sikap yang baik, mengingatkannya tentang kesalahannya. Ya. Kalau kita memiliki cinta kasih, daripada kita menceritakan, oh iya gini gitu. Artinya kita yang mengambil dosa-dosa mereka itu 50% kita akan mengikuti lagi.
ngapain kita? Dan kalau kita sudah berusaha menasihati dengan baik dan begitu, urusan Krishna. Kalau Krishna aja tidak bisa merubah orang itu, apalagi diri kita, kan? Seperti itu. Ataupun sampaikan pada guru. Itu adalah kewajiban daripada pemimpin ataupun pimpinan temple. Ya. Kalau ada hal yang disampaikan secara secara pribadi, ya, kepada yang bertanggung jawab, itu caranya. Kalau kita ingin memperbaiki, kita. Kalau presiden temple banyak ataupun pemimpin ashram tidak bisa memperbaiki, sampaikan pada guru. Guru yang akan memperbaikinya. Kalau guru tidak bisa memperbaiki, guru akan memecatnya. Ya. Ya, dia dipecat jadi murid, dipotong sikanya, dicabut tali sucinya. Kalau guru udah begitu tegas dia. Dan orang yang sudah dipecat oleh guru, dia tidak mempunyai tempat dimanapun, begitu istilahnya. Hati-hati. Oke? Ada lagi. Ya. Berhubungan dengan indria kita tidak nyaman, ada suatu kehilangan paman. Dalam hati pasti ada konflik indria ini, kita seperti akan menutup begitu. Semoga dia dapat penjara begitu. Tapi ini kan yang sendiri ada masalah itu kan, cengkehnya diambil begitu, coklatnya diambil. Tapi Mataji bilang coklat di gudang begitu. Tapi dalam hati semoga dapat penjara. Apakah ada reaksi gitu? Itu pasti tanpa Prabu kutuk pun, ya, kita Prabu lapor aja ke polisi. Kalau lapor sama polisi, Pak, kita lagi diporotin. Pernah begitu terjadi, kita melapor, diambil lagi coklatnya sebagai tanda bukti, nggak dikembalikan. Malah mobil kita dia minta dipinjam, bensinnya full, keluarnya datangnya setengah, ucapkan terima kasih begitu. Nggak terus jadinya. Ya. Kalau gitu ya serahkan pada Krishna saja. Ya. Karena orang yang berbuat apapun, baik ataupun buruk yang dia lakukan, pasti akan kena karma. Ya. Nah, santai aja. Oh, Krishna sekarang mengambil. Mungkin saya melakukan kesalahan seperti itu. Ya, serahkan aja pada Krishna, santai aja. Gitu. Ya. Nanti Krishna akan memberikan lebih dari itu. Ya. Daripada kita yang stres dan sebagainya. Kalau kita sekarang aparat juga seperti itu, apa yang dapat kita harapkan? Ya. Ya, kalau ada kejadian-kejadian seperti itu, kalau kita tahu orang-orangnya seperti itu, ini polisi, yang mana orangnya, tapi kita tahu namanya, pangkatnya, kedudukannya apa. Tulis saja surat ke Komnas pengawas kepolisian. Ada pengawas kepolisian seperti itu. Ya, kalau dia sudah, mestinya polisi itu adalah melindungi masyarakat dari kejahatan. Tapi kalau polisi artinya dia melindungi kejahatan, dia bagian daripada kejahatan itu sendiri. Ya, polisi seperti itu tidak pantas jadi polisi. Ya. Tulis saja surat. Laporkan. Hari raya dia minta apa namanya itu? Kiraman hari raya, HR-nya habis lagi. Aduh, belum dia sudah morotin, tidak mau membantu, tidak dapat. Ya. Malah lagi minta THR itu yang lama. Jadi saya India itu pasti harus mengundi, rasa menutup. Itulah apa yang disebut dengan ya, orang pelindung masyarakat sekarang justru inilah salah satu ciri daripada Kali Yuga. Ya kan harus cerita pagar hanya makan tanaman gitu. Mestinya dia menjaga tanaman, tapi dia yang makan tanaman gitu. Inilah ya, keamanan yang berjalan seperti itu bukan untuk melindungi kita dari kejahatan, tapi dia merupakan bagian dari kejahatan. Ya. Itulah Kali Yuga gitu. Sekali lagi itulah Kali Yuga.
kita bisnis pasti ada resiko bro. Yang besar dan kecil. Bahkan ada orang sampai habis sama sekali sehingga hidup ya mulai dari nol lagi. Karena seperti itu ditipu dan sebagainya. Dia lapor dan justru diperas lagi di sana seperti itu. Kita harus siap dikali juga ini harus siap. Apapun resikonya hanya tergantung pada diri dan Kristus. Itu yang paling aman. Jadi kalau kita mengalami kerugian, ya, sekarang saya membayar hutang. Ini hasil dari dulu saya mungkin juga bisnis rumah pernah menipu orang juga gitu. Ya, kan harus kita bayar juga kan. Orang yang punya bakat bisnis secara alamiah berarti dia, dalam hidup sebelumnya dia sudah melakukan itu. Sekarang dia lagi melakukan. Ya. Oke, yang lain. Oke, kita akhiri sampai di sini. Srimad Gautama Purana ki. Sila Sacinanda Bhakti Vinod Thakur ki. Jai Jai Srila Prabhupada ki. Srila Gurudev ki. All glories to Symbol of God. All glories to Symbol of God. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Gaura Premanandi.